Halo Re, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya sudah klik video ini dan selamat datang kembali di Gali Cerita. Re, pembahasan kita kali ini tuh bakalan ngebahas soal cinta pertama. Ya, bener, cinta pertama. Kalian masih ingat bagaimana rasanya cinta pertama kalian? Cinta pertama itu bakalan sulit buat dilupain kalau kenangan yang tertinggal itu adalah tentang rasa sakit. Bener nggak? Kalian setuju nggak? Nah, Re, Yuniar sharing ceritanya bagaimana pengalaman cinta pertamanya itu mengubah jalan kehidupannya dia yang sudah dia rencanakan dengan matang. Sebenarnya apa sih yang dialamin oleh Yuniar? Kita langsung aja ke ceritanya yuk. Oke Ra, jadi Yuniar dan Firly itu sudah berpacaran selama 1 tahun. Mereka sudah merencanakan pernikahan 6 bulan kemudian. Semua plannya itu sudah matang banget, mulai dari undangan yang sudah tinggal sebar, prewedding yang udah dijalanin, gedungnya juga udah dipesan, bahkan adat apa yang akan mereka pakai ke depannya nanti itu sudah fix gitu. Tapi notifikasi di HP Yuniar siang itu mengubah jalan ceritanya. Doni, mantan pacar Yuniar saat SMA dulu, mulai ngubungin dia lagi. Isi dari chat itu ya gimana sih orang kalau udah lama nggak komunikasi gitu ya, nanyain kabar gitu ya. Awalnya sih Yuniar santai aja, mungkin si Doni barusan balik ke sini atau mungkin dia lagi liburan karena di sini yang kenal itu aku, jadi aku yang dihubungin. Tapi chat dari Doni itu lama-kelamaan, hari ke hari akhirnya makin intens, dan pembahasan-pembahasan yang dibahas sama Doni itu mengarah ke PDKT lagi. Masa lalu dari Yuniar dan Doni itu, mereka berdua itu pacaran saat SMA. Si Doni harus pindah kota karena ayahnya dipindah tugaskan. Dalam hati si Yuniar sih ya is okay ya, nggak apa-apa ya, kan masih bisa LDRan gitu kan, kita juga masih sama-sama muda, jalannya masih panjang gitu kan, jadi LDR is okay. Tapi ternyata si Doni itu kayak ngilang. Nah, Yuniar dia nggak mau kan di ghosting terus, akhirnya dia nyusulin si Doni ke kota rumahnya si Doni tinggal. Sampainya di rumah Doni, malah kekecewaan yang dia dapet. Karena ternyata Doni udah punya pacar lagi, ya itu alasannya kenapa dia di ghosting. Doni itu sosok yang sangat dia cintai dulu, tapi juga wajib buat dilupakan meskipun susah. Nah, mungkin karena kenangan masa lalunya yang seperti itu, Yuniar itu nggak enak ya kalau mau nolak si Doni di chat. Akhirnya Yuniar mengiyakan ajakan Doni buat ketemu. Saat ketemu, Doni sama sekali nggak berubah. Doni masih kelihatan kalau ya dia masih mengharapkan Yuniar buat jadi pacarnya lagi. Tapi Yuniar dengan jelas dan tegas dia mengatakan, sorry ya Don, aku ini udah mau menikah 6 bulan lagi. Jadi tolong Don, kamu itu nggak usah menghubungin aku lagi. Tapi hal yang nggak disangka oleh Yuniar saat itu adalah di meja sebelahnya ternyata ada Firly yang lagi ngeliatin mereka berdua. Ya, Yuniar kaget dong. Dia berusaha ngejelasin sama Firly kalau aku ini gak ada apa-apa sama Doni. Aku kesini itu buat ngejelasin sama dia kalau kita itu bakalan nikah. Dan kalian ngerti jawaban Firly gimana? Sebenarnya dari lama aku udah ngeliat chat kamu sama dia. Aku masih ngasih kesempatan buat kamu untuk memutusin hubungan lagi sama dia, tapi ternyata kamu malah nemuin dia. Kalau memang kamu masih menghargai aku, ya buat apa ketemu? Toh, kamu mutusin hubungan sama dia lewat chat kan bisa. Dan yang bikin Yuniar sebel banget, saat itu Doni sama sekali nggak berusaha buat ngejelasin kondisi sebenarnya yang terjadi itu apa. Jadi si Firly menganggap bahwa selama ini sebelum pernikahan mereka, Yuniar itu selingkuh sama Doni. Akibat kesalahpahaman itu, Firly mutusin buat nunda pernikahan mereka. Saat ditanya sama Yuniar sampai kapan ditundanya,
Firly nggak bisa ngasih jawaban yang pasti. Semua keluarga akhirnya menyalahkan Yuniar atas kejadian itu. Dia sudah berusaha ngejelasin kalau ini semua itu nggak kayak yang diceritain sama Firly. Tapi ya tetap aja dua keluarga itu menyalahkan si Yuniar. Nggak terasa, 6 bulan pun berlalu. Tanggal pernikahan yang seharusnya sudah terlewati itu jadi batal. Selama itu si Doni nggak pernah berhenti buat ngedeketin Yuniar. Yuniar masih tetap menutup hati buat Doni karena ya cintanya udah buat Firly seorang kan. Tapi Doni nggak nyerah. Dia selalu berusaha untuk menghibur Yuniar, ngajakin dia keluar. Ya meskipun awalnya masih ditolak-tolak gitu kan, tapi dengan berjalannya waktu, ya Yuniar mau aja. Tapi lama-lama si Doni juga ngerasa kasihan ya sama Yuniar. Karena saat sama dia, Doni itu ngerasa banget kalau raganya sama dia, tapi Doni tahu hatinya masih buat Firly. Karena mengetahui hal itu, Doni akhirnya mengalah. Dia memutuskan untuk menyatukan Firly dan Yuniar lagi. Doni menghubungi Firly buat ketemuan dan dia juga mengajak Yuniar saat itu. Di sebuah kafe, mereka berdua ngomong-ngomong, ngobrol, dan si Yuniar nggak duduk satu meja ya. Jadi Yuniar itu duduk di meja sebelahnya. Si Doni juga nggak tahu kalau di situ ada Yuniar. Jadi ada sekatnya kayak gitu. Di situ Doni ngejelasin semua kalau kejadian 6 bulan yang lalu itu sebenarnya cuma kesalahpahaman. Memang selama ini aku yang salah, Firly, karena aku pengen banget balik sama Yuniar. Meskipun aku tahu dia bakalan nikah, tapi aku tetap mementingkan egoku dengan masih ngejar-ngejar dia. Jadi tolong kamu jangan salahin Yuniar karena dia nggak salah. Ironisnya, kalian ngerti Firly jawab gimana? Ya bro, aku tahu kok. Aku tahu kalau selama ini itu Yuniar nggak salah. Tapi kalau sekarang kamu nyuruh aku balikan sama Yuniar, sorry bro. Bulan depan aku udah mau nikah. Aku udah ketemu dengan cewek lain. Aku lebih nyaman sama dia. Sampein salam aku buat Yuniar. Gimana Rek, menurut kalian, perasaan kalian kalau dengar hal itu secara langsung? Padahal Yuniar itu kan ada di sebelahnya. Jadi dia bener-bener denger gitu. Jelas banget. Firly, kamu kok tega banget? Kalian ngerti Firly jawab gimana? Maaf ya Yun. Maafin aku banget. Tapi aku nyadar kalau ternyata kamu itu bukan jodohku. Setelah kejadian itu, Doni ngerasa sangat bersalah banget. Dia nyesel banget karena kelakuannya, karena egoisnya dia selama ini. Yuniar jadinya makin sakit hati. Untuk menebus kesalahannya itu, Doni gak pernah lagi memaksakan perasaannya, memaksakan kehendaknya ke Yuniar. Sama sekali gak pernah. Tapi Doni tetap setia buat nemenin Yuniar. Hingga undangan pernikahan Firly dan cewek barunya itu datang. Doni dengan penuh kedewasaan dia ngasih tahu ke Yuniar, Dun, aku ngomong ke kamu ini bukan nyuruh kamu buat nerima aku, tapi aku mohon kamu harus menerima keadaan saat ini yang kamu gak mungkin lagi bersatu sama Firly. Kalau kamu butuh temen datang ke acara pernikahan itu, aku bakalan temenin kamu. Hari pernikahan Firly dan cewek barunya akhirnya tiba. Dengan menguatkan hati, Yuniar akhirnya memutuskan untuk tetap datang dengan syarat Doni harus nemenin dia. Dia berdandan begitu cantik hingga si Doni semakin terpukau dengan kecantikan Yuniar. Di acara pernikahan, meskipun berusaha untuk menguatkan hati, Yuniar tetap ya namanya orang sakit hati ya, udah mau nikah tapi batal ya, gimana perasaannya. Tapi untungnya Doni sama sekali tidak melepaskan tangan Yuniar saat itu. Dengan senyumnya yang sangat cantik dan sangat menawan, dia memberikan ucapan selamat kepada Firly. Selamat ya Firly, semoga pilihan kamu yang terbaik. Firly cuma bisa senyum dan kelihatan banget kalau dia canggung. Ya pastinya lah ya ngerasa salah ya. Tapi ya gimana lagi, orang udah dibutain sama cinta. Sepulangnya dari acara pernikahan Firly, ternyata Doni pun gak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ya mumpung keluar berdua kali ya, Doni gak nganterin pulang Yuniar, tapi dia mengajaknya mampir ke sebuah restoran. Dan restoran itu ternyata sama Doni udah disetting. Yap, mungkin kalian udah bisa nebak
Doni ngelamar Yuniar. Yuniar yang selama ini udah ngeliat perjuangannya si Doni buat ngobatin lukanya, akhirnya menerima lamaran Doni. Doni ngomong, Yun, aku tahu kamu selama ini sakit hati, kamu selama ini sedih, itu semua karena keegoisanku. Jadi kasih aku kesempatan buat mengobatin luka kamu. Aku janji bakal ngebahagiain kamu. Dan alhamdulillahnya, Rek, 3 bulan lagi, kira-kira setelah lebaran tahun depan ya, Yuniar dan Doni bakalan ngelangsungin acara pernikahan. Yeay, selamat ya, aku ikut senang buat kalian. Oke, itu tadi kisahnya Yuniar yang kayak nano-nano ya. Ada senengnya, ada susahnya, balik lagi seneng lagi, ganti pasangan. Ya mungkin memang takdirnya Yuniar seperti itu ya. Posisi itu jika kalian ngalamin, kira-kira keputusan seperti apa yang bakalan kalian pilih? Jangan lupa ya, aku tunggu loh komentar kalian. Oke deh, buat kalian yang punya pengalaman sama ataupun mirip, ataupun kalian yang punya pengalaman kehidupan yang pengen aku ceritain ulang di Gali Cerita, silakan kirim ke alamat email ini ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu agar channel ini lebih berkembang lagi ke depannya. See you on the next video. Bye.